Jadi berkaitan dengan surat dari gubernur dalam hal ini Sekda, meminta untuk wali kota memfasilitasi. Kita tunggu aja. Pak wali kota mengundang kita untuk ada dalam fasilitasi tersebut. Tapi sebagaimana sudah disampaikan statement saya selaku ketua DPRD, bahwa seluruh tahapan pemilihan AKD di DPRD Kota Tua itu telah selesai. Itu aja. Kalau kemudian Pak Wali Kota memfasilitasi, kita hadir. Kita punya dokumentasi, kita punya argumen, administrasi pendukung kita jelas ada kok. Makanya mohon maaf secara politis saya bisa mengatakan bahwa ke tingkat Pak Gubernur saja tidak bisa mengintervensi, makanya dibiarkan difasilitasi, kita cari titik temu. Tapi sekali lagi selaku ketua DPR saya menyatakan bahwa tahapan itu sudah selesai, itu menjadi dasar bagi saya selaku pimpinan sidang pada saat itu. Tapi kenapa bisa muncul surat dari Sekda mendokumentasikan? Itu berdasarkan surat yang disampaikan oleh teman-teman dari fraksi Indonesia Maju. Maka Pak Gubernur lewat Sekda menyurati wali kota untuk bisa memfasilitasi hal tersebut. Tapi sampai sekarang ini sudah ada fasilitasi? Belum, saya belum tahu ya alasan apa sampai dengan sekarang Pak Wali Kota belum memfasilitasi pertemuan. Mendahului itu kan? Mendahului. Pak Wali sudah menyampaikan di paripurna. Oh iya, betul. Sebelumnya itu di paripurna nota pengantar LPJ pada saat itu saudara Wali Kota telah menyampaikan bahwa persoalan internal DPRD saya tidak bisa ikut campur. Kenapa? Karena ini masalah internal DPRD. Beliau menganalogikan sebagaimana ada urusan internal eksekutif, birokrasi, maka saya juga tidak ingin diintervensi. Misalnya kata beliau pada saat itu, penempatan pengisian jabatan-jabatan, baik itu kepala seksi, kepala bidang, sekretaris maupun kepala PPD, itu saya tidak ingin diintervensi oleh pihak lain. Oleh karena itu dinamika itu ada di kita. Yang ingin saya tekankan bahwa dinamika kita ini adanya berujung pada tatip nomor 1 tahun 2020 itu mengikat kami anggota DPR 20 orang di dalam. Tapi bagi FIM ada pelanggaran tatip di situ, khususnya pasal 28 itu. Saya kira jelas kok bahwa semua tahapan itu sudah selesai. Puncaknya itu adalah paripurna pemilihan. Nah kalau misalnya teman-teman tadi mengatakan bahwa ada dia tidak lewat mekanisme, sebagaimana yang sudah disampaikan Tapi saya mau bilang seluruh dokumentasi itu ada pada kami. Rapat-rapat dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD, ada tanda tangannya. Lalu kemudian teman-teman secara sadar juga telah mengikat diri dalam fraksi tersebut. Lalu apanya yang mau dipersoalkan? Kalau kemudian teman-teman menganggap bahwa mekanisme kemarin itu tidak sesuai, taruhlah misalnya terjadi rolling pada fraksi. Mestinya teman-teman tidak boleh mengikat diri dalam fraksi tersebut. Nyatanya kan mengikat diri. Maka secara sadar mereka menyatakan bahwa fraksi mekanisme itu telah selesai. Saya kasih contoh misalnya di fraksi saja misalnya. Sebagaimana diatur di dalam PP nomor 12 tahun 2018 pasal 20 dan juga di Tata Tertib DPRD nomor 100 pasal 139 ayat 8 di sana kan disebutkan perpindahan anggota fraksi itu paling singkat 2 tahun 6 bulan. Nah, jika teman-teman menganggap bahwa proses itu tidak sah, tidak sesuai, lalu kenapa teman-teman mengikat diri tanda tangan atas nama fraksi? Ya kan, saya kira apa ini yang mau kita perdebatkan? Saya kira sudah clear. Begitu Pak yang bisa saya jelaskan. Berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi sampai sekarang belum akur ini. Ya saya hormati. Ya, ini kan lembaga politik Pak. Jika ada yang menganggap itu tidak, ya saya bilang saya hormati. Tapi jika teman-teman lebih untuk mendapatkan kepastian, maka dua hal yang ditunggu tadi dilakukan paripurna pemilihan ulang. Kan paripurna tidak mungkin karena saya sudah keputusan sudah dikeluarkan oleh lembaga. Yang kedua PTUN. PTUN itu ruang yang diberikan oleh undang-undang. Silakan kalau teman-teman tidak puas dengan apa yang sedang. Mungkin ada komunikasi politik untuk mencairkan kebekuan ini. Kita sudah coba dengan beberapa kali undangan, kita minta datang. Saya sebut saja misalnya sebelum terjadi pemilihan dan pengumuman alat kelengkapan DPRD, kita undang kok. Saya undang pimpinan dulu, setelah itu baru saya undang pimpinan dan seberang anggota untuk melakukan paripurna pemilihan. Namun teman-teman tidak mau datang. Ya sekali lagi kita hormati, itu keputusan politik mereka. Selaku ketua DPRD, selaku pemimpin DPRD, saya menghormati itu keputusan, itu pilihan politik mereka. Ya, tidak mungkin kita paksa-paksa.
Benar sudah ada mediasi antara pimpinan DPRD Kota Tolo dan Pak Sekretaris dari Kota Tolo. Mediasi. Dengan sekda belum, tapi ada komunikasi-komunikasi di tingkat kita pimpinan. Ya. Itu juga sudah kita lakukan. Ya. Tapi sejauh mana realisasinya itu kembali kepada teman-teman sendiri. Apalagi mereka tidak pernah hadir di persidangan, Pak ya. Ya, saya kira tanpa saya sebutkan teman-teman juga ikutilah agenda-agenda yang ada di dalam. Alasannya apa, Pak? Ya, sebagaimana mereka sebutkan tadi, Ya. katanya mekanismenya itu tidak sesuai. Padahal kan sudah saya jelaskan sejak awal. Saya ingin bilang begini, 2 kali pertemuan di awal itu dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD. Absensinya ada, materi-materi pembicaraan itu ada. Sidang kita buka dan kita tutup sampai dengan paripurna. Undangan juga kita keluarkan. Namun yang hadir itu 50+1. 2 fraksi dengan anggotanya lengkap, ditambah dengan salah satu, saya sebut saja utusan dari fraksi Indonesia Maju, yakni Pak Yakobus Kamamenan dari Partai PKB, hadir 50+1. Mekanisme pilihan akademik telah selesai, apalagi yang kita persoalkan. Artinya kalau mekanisme itu tidak benar, mestinya satu orang anggota fraksi itu tidak boleh hadir juga pada saat itu. Hadirkan. Berarti secara otomatis itu mengakui bahwa mekanismenya telah selesai dan keputusan DPRD tidak keluar. Begitu, Pak. Berarti kalau Bapak Wali Kota Tolo memfasilitasi kisru ini, Bapak bersedia bersama Ya, fraksi kita lain? hadir. Diundang oleh saudara wali kota, mas kita tidak hadir. Saya tidak bisa bawa pesan-pesan pribadi saya masuk ke urusan negara. Ya. Seperti itu, Pak. Ini kira-kira masyarakat berharap agar ini bisa cepat diselesaikan sehingga agenda-agenda yang lain juga bisa berjalan sesuai dengan harapan. Sejak awal telah selesai dan masyarakat gembira. Apalagi mohon maaf saja, saya ingin sebut saja, selaku salah satu anggota fraksi PKS, saya juga sangat bergembira karena hari ini ada tambahan anggota fraksi juga. Artinya dengan demikian berarti kita semakin banyak ada gagasan-gagasan di DD untuk pembangunan Kota Tua, untuk kemaslahatan masyarakat Kota Tua. Berarti PBB masuk berkarya keluar, Pak ya? Tidak, berkarya tidak keluar. Oh begitu. Masih dalam konteks ini saya sampaikan bahwa nanti kita akan umumkan seluruh surat-surat masuk itu akan kita pelajari. Oh ya, berarti berkarya masih tetap di fraksi Masih. PKS, belum keluar? Belum keluar. Oh ya. Berarti dengan penambahan masuk PBB berarti sudah berapa ini fraksi PKS ini? 6. Keanggotaan? 7. Oke siap. 8. 8 Pak. Iya.